Saya Sofyan, owner Kambing Kaligising TV. Dimana Kambing Kaligising TV itu bergerak dalam bidang khususnya peternakan, dan peternakan itu khususnya bergerak dalam bidang kambing kaligising. Dan kambing kaligising kalau kita boleh bilang lebih menspesifik di kambing PE ras kaligising, dan yang saat ini Orbi dan yang saat ini dikenal di berbagai banyak sudut kota, juga mulai direspon positif, bahkan sudah banyak direspon positif bagi untuk khususnya para peternak di wilayah Indonesia. Kalau kita bercerita kisah perjalanan Kambing Kaligising TV, tentunya tidak semudah yang saat ini kita lihat. Dalam proses perjalanan panjang, tentunya Kakak TV sendiri juga memiliki riwayat, bahkan kalau kita ngomong pedih pahit. Perjalanan itu kita lalui juga memang penuh dengan rasa yang berat, juga penuh dengan perjalanan yang kalau kita bilang terseok-seok. Tapi yang namanya peternak dan namanya usaha tentunya tidak jarang dan tidak hanya satu dua tatkala kita mengalami sebuah keberhasilan, tapi juga akan pasti mengalami kegagalan. Setiap dalam usaha itu bagaimana cara kita mengantisipasi atau meminimalkan sebuah dari resiko ataupun kegagalan. Itu juga teknis ataupun cara yang memang tidak mudah. Kalau kita boleh bercerita, sebenarnya di konten kali ini itu sudah lama terpendam sebetulnya, sudah sangat lama, dan mungkin saat inilah momen. Mungkin saat inilah waktu yang tepat untuk kita bercerita ataupun curhat. Jadi kalau gini, kalau teman-teman peternak yang lain, khususnya di seluruh wilayah Indonesia, 1-2 kali mengalami kegagalan, marilah kita coba lagi. Marilah kita bersama bangkit lagi, karena Kakak TV tidak seperti ini yang panjenengan lihat waktu dulu. Waktu dulu itu kita mengalami ritme ataupun situasi, kondisi yang bahkan hampir saja putus asa. Mungkin bagi teman-teman yang kalau kita bilang pengusaha yang sudah besar ataupun lingkup usaha yang memang sudah berkembang pesat, saya pikir di angka 1 miliar bukanlah hal yang besar. Tapi tatkala kita hanya seorang peternak, bahkan yang pekerjaannya hanya sering hari-harinya juga di jalan, di kebun, di kandang, itu di luar ekspektasi normal bahwa kita berpikir angka 1 miliar itu bakalan ada. Tapi fakta itu terjadi, ada dan tidak ada. Nah, ini yang bikin kita menjatuhkan pilihan antara kita off, antara keluar Jawa, atau antara kita mending diam saja. Tapi percayalah, ketika sebuah usaha di saat kita mengalami keterpurukan ataupun kegagalan, carilah solusi terbaik untuk bagaimana kita nanti bangkit lagi. Memang bukan sekedar teori, dan kalau kita boleh ngomong jujur, kita bangkit, kita terpuruk, anggaplah kita bukan dari orang lain, tapi pasti kita dari diri sendiri. Ketika kita mengalami sebuah kegagalan usaha, tatkala kita mau pingin bangkit, dari orang lain bentuknya support, dan bagaimana kita harus bangkit dan berdiri lagi. Tapi kemauan dan keinginan besar
itu adalah berangkat dari hati nurani. Tatkala di saat COVID, lockdown, usaha serba sulit, disitulah kita fase titik kehancuran. Sebelumnya nggak etis juga kalau kita berbicara uang 1 miliar itu posnya di mana, lantas kerugiannya karena apa. Saya mau tidak menyebutkan oknumnya, tapi yang sangat besar adalah ketika kita memang masih dalam rel project. Mungkin di teman-teman juga informasi proyek kambing itu bukan hal yang asing lagi, dan saat itu memang kalau kita boleh ngomong jujur, kita masih menjalani dan kita masih bergerak dalam bidang itu. Tatkala proyek senilai 1,4 M, di situ terbayar hanya 400 juta. Artinya angka yang 1 miliar itu bahkan sampai detik hari ini sama sekali nggak ada gambaran. Memang secara filosofi boleh dipercaya bahwa ketika masa depan ada di depan, masa depan tidak ada di belakang. Selalu tataplah ke depan kita untuk mencapai masa depan. Bukan berarti kita itu melupakan, bukan berarti kita itu sok-sokan, uang itu kita abaikan, tidak. Tapi secara mentalitas kita sebagai pengusaha ataupun mentalitas kita sebagai peternak, ketika kita ingin tahu apa yang ada di depan, kita harus jalannya ke depan. Saya pernah pikir-pikir juga ketika saya sibuk dan saya konsen hanya memikirkan masa lalu, kita nggak akan bakalan tahu yang ada di depan itu akan seperti apa. Jadi teman-temanku, kita bangkit lagi di tahun 2021 awal, dan bukan tidak lain dan tidak bukan dengan yang saat ini panjenengan lihat semua. Awalnya kita memang lantas harus berbuat apa, lantas solusinya bagaimana. Yang awalnya kita tidak berani di depan kamera, yang awalnya bahkan kita juga tidak ada keberanian, kita harus paksa di situ. Mudah-mudahan ini menjadi solusi. Tidak lepas juga dari doa orang tua, istri, teman-teman, membangkitkan rasa dalam diri Kakak TV itu menjadi semangat berkobar. Tentunya itu juga memang tidak mudah, tapi percayalah ketika kita punya niatan yang besar, kita berangkat lagi dari keterpurukan dan ada sesuatu yang indah seperti yang saat ini kita jalani. Meskipun kalau kita berbicara yang namanya peternak itu adalah secara, kalau kita berbicara grafik itu pasti naik turun, tapi paling tidak dengan angka segitu kita bisa menghandle dan bisa terselesaikan, meminimalkan dari angka kerugian. Bagaimana kita cara bangkit lagi, dan itu adalah sebuah harapan besar yang memang menjadi cita-cita Kakak TV. Sebetulnya kalau kita bercerita apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Kakak TV di saat kita terpuruk, saya sendiri selaku owner juga bahkan setiap malam itu bisa meneteskan air mata. Kandang dulu, kalau teman-teman mungkin yang udah kenal Sofyan sebelum Kakak TV, belum ada kandang di area yang kita podcast untuk hari ini, tapi kita bisa lihat kandang-kandang yang ada di sana. Ironis kalau kita melihat kandang itu juga rusak, kosong.
Bahkan kalau kita ngomong kambing aja nggak ada, dan kita berawal hanya dari kambing domba itu 5 ekor. Tatkala kita waktu itu juga berpikirnya, apakah mungkin kita bisa bangkit, apakah mungkin kandang ini bisa dibenahi, dan apakah mungkin kandang ini akan isi lagi. Bukan sekedar teori, waktu kita mengalami situasi itu kebuntuan memang terjadi, dan pertanyaan dalam diri sendiri itu pasti muncul. Sungguh terasa berat. Tapi percayalah, dengan ikhtiar ataupun usaha dan doa tentunya menjadi hal yang mungkin, yang saat ini seperti Kakak TV lakukan, alami. Mungkin kalau kita lebih apa ya, kalau kita mungkin lebih akan bercerita di saat ini yang Kakak TV jalani. Populasi kambing yang saat ini lebih dari 100 ekor itu sudah hal yang luar biasa. Meskipun dalam dunia ternak itu kalau kita ngomong berhasil dan sukses kita belum berani, tapi hanya cukup bisa mensyukuri. Karena yang namanya dalam dunia ternak itu harus belajar dan terus belajar. Tatkala kalau kita handle kambing di posisi di atas 100 ekor juga bukan hal yang mudah, karena ritme operasional, ritme dari bentuk segala resiko itu pasti akan terjadi. Kita nggak bisa bercerita panjang tentunya, karena ini mengingatkan masa lalu kita. Di saat kita berat-beratnya, kita harus bagaimana. Dan tentunya saat ini yang kita lakukan dan kita alami ini tidak lepas dari dukungan panjenengan semua yang saat ini juga nonton, yang saat ini juga udah subscribe. Kita nggak mungkin bisa sendiri. Artinya sebuah keberhasilan pasti ada dari dukung. Jadi teman-teman yang mendukung channel kita, ini sebuah apresiasi bagi Kakak TV dan yang luar biasa tentunya untuk panjenengan semua. Dan tentunya keluarga besar Kakak TV mendoakan jenengan semua tentunya dalam lindungannya dan selalu sehat, lancar rezeki. Karena melalui panjenengan semua viewer setia Kakak TV, juga subscriber yang rutin nyebar link kita juga, like komennya, ini yang menjadikan kita menjadi bergerak lagi. Hal yang konyol dan hal yang sangat tidak mungkin, kita bisa berdiri lagi, kita bisa bangkit lagi tanpa dukungan panjenengan semua. Rasa syukur juga hari ini kita bersyukur, meskipun memang belum buat konten resmi kita, tentunya dengan pencapaian 100.000 subscriber ini luar biasa. Ini juga dukungan panjenengan semua. Tentunya gitu, sebuah hal yang perjalanan yang mungkin sangat panjang di saat 2020 dan sampai hari ini di tahunnya 2023 di akhir tahun, penghujung akhir tahun bulan Desember. Ini menjadi evaluasi tentunya. Ini menjadi evaluasi bagi Kakak TV. Tatkala bagaimana kita ke depan lebih bagus lagi, ke depan lebih cermat lagi, dan setiap orang pasti punya cita-cita akan lebih berhasil lagi. Tentunya dengan doa panjenengan semua, kita akan selalu berkarya, meskipun kita juga sudah pernah mengalami masa-masa pahit, dan hari ini kita buka blak-blakan di depan teman-teman semua, yang saat ini panjenengan lihat ternyata di tahun 2020 bahkan kita sakit. Bagi ukuran kita hanya seorang peternak, angka segitu sungguh luar biasa. Tapi percayalah, dengan semangat yang tinggi dan dengan ikhtiar yang luar biasa, ketika ada teman-teman yang mengalami seperti Kakak TV, percayalah, masa depan kita ada di depan. Masa depan kita tidak ada di belakang. Tinggalkan masa lalu, menghadap ke depan, dan raihlah yang ada di depan.